Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Marzuki. Saya dari kelas 12 IPA 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Yang pertama, dinamika politik pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Yang ke satu yaitu ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa awal kemerdekaan adalah sistem presidensial. Presiden Soekarno berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Akan tetapi, sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena pemerintah menerapkan sistem parlementer. Sistem parlementer mulai berlaku 14 November 1945. Pada masa awal kemerdekaan juga terjadi perubahan fungsi KNIP. Pada masa itu, KNIP berusaha berfungsi sebagai pembantu presiden. Akan tetapi, sejak Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi fungsi parlemen, fungsi KNIP berubah menjadi majelis legislatif. Yang kedua, ada kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang ke satu ada Kabinet Natsir. Kabinet Natsir resmi menjalankan pemerintahan pada 6 September 1950. Natsir menginginkan kabinet yang dipimpinnya bersifat nasionalis dengan koalisi dari berbagai partai. Akan tetapi keinginan Natsir tersebut tidak terlaksana karena terjadi perebutan kursi antara PNI dan Masyumi di kabinet. Pada 21 Maret 1951, Kabinet Natsir mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno karena mosi Hadikusumo mendapatkan dukungan dari parlemen. Yang kedua ada Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman resmi memerintah sejak 26 April 1951, akan tetapi Kabinet Sukiman tidak bertahan lama karena terjadinya beberapa permasalahan. Akhirnya pada 23 Februari 1952, Kabinet Sukiman menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo resmi memerintah sejak 30 Maret 1952. Kabinet Wilopo merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Salah satu aspek menarik dari Kabinet Wilopo adalah penerapan sistem Zaken Kabinet, yaitu kabinet terdiri atas menteri-menteri yang ahli di bidangnya. Dengan sistem ini, Wilopo berharap kabinet mampu bekerja secara profesional dan menyelesaikan permasalahan bangsa tanpa mengutamakan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Kabinet ini mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno pada 2 Juni 1953. Yang keempat ada Kabinet Ali Sastro Ami Jojo I. Dilaksanakan pada 30 Juli 1953. Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastro Ami Jojo dan Wongso Negoro sebagai Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Kabinet ini juga dikenal dengan nama Kabinet Ali Wongso. Kabinet Ali Sastro Ami Jojo I berhasil mengukir sejumlah prestasi dan menunjukkan peran aktif Indonesia di kancah internasional. Pada 24 Juli 1955, Kabinet Ali Sastro Ami Jojo I mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap, resmi menjalankan pemerintahan pada 12 Agustus 1955. Kabinet ini terdiri atas 23 menteri dengan mayoritas anggota berasal dari Masyumi. Dan pada 3 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Yang keempat ada Kabinet Ali Sastro Ami Jojo II. Kabinet Ali Sastro Ami Jojo II dilantik Presiden Soekarno pada 20 Maret 1956. Selanjutnya, kabinet ini disebut Kabinet Ali Sastro Ami Jojo II yang terdiri atas koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Dalam kabinet ini, PKI tidak dilibatkan karena keberadaannya ditolak beberapa tokoh Islam seperti Sukiman dan Kiai Haji Idham Khalid. Nah, yang terakhir yaitu Kabinet Juanda. Kabinet ini dilantik pada 9 April 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Juanda Kartawijaya, tokoh yang tidak berasal dari kalangan partai politik. Dalam menjalankan pemerintahan Juanda,
dibantu 3 wakil Perdana Menteri yaitu Hardy, Idgom Khalid, dan J. Laimana. Salah satu prestasi Kabinet Karya yaitu menentukan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melalui Deklarasi Juanda. Yang ketiga ada sistem kepartaian. Pada masa awal kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia membutuhkan lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Keberadaan parlemen tidak dapat dipisahkan dari partai politik. Oleh karena itu, salah satu hasil sidang PPKI pada 22 Agustus 1945 menyatakan pemerintah Indonesia akan membentuk Partai Nasional Indonesia. Partai ini diharapkan mampu menjadi wadah persatuan pembinaan berpolitik bagi rakyat Indonesia. Dalam perkembangannya, Presiden Soekarno berusaha menetapkan PNI sebagai partai negara. Presiden Soekarno juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam keanggotaan PNI. Yang keempat ada pemilihan umum 1955. Pemilihan ini merupakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilihan umum ini berhasil diselenggarakan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada 31 Mei 1954, pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI yang diketuai Hadi Kusumo dan Rustam Sultan Palembang sebagai wakil ketua. Selanjutnya, PPI secara resmi dilantik Presiden Soekarno pada 28 November 1954. Pelaksanaan pemilu pertama ini dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. PPI menetapkan pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen atau DPR, dan yang kedua yaitu 15 Desember 1955 dan untuk memilih anggota konstituan. Hasil pemilu anggota parlemen atau DPR ini bisa dilihat di PPT berikut. Yang kelima ada kegagalan konstituante menyusun UUD. Tugas utama konstituante adalah merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Akan tetapi pada perkembangannya konstituante belum berhasil menyelesaikan tugas utama tersebut. Kegagalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada perdebatan berlarut-larut dalam konstituante. Yang kedua ada adanya perselisihan antar partai. Dan yang ketiga yaitu munculnya desakan untuk memperlakukan kembali UUD 1945. Yang kedua ada atau yang B, dinamika ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Yang pertama ada masa awal kemerdekaan. Pemerintah Indonesia berupaya mandiri dalam mengatur keuangan, mengelola sumber daya ekonomi, dan mengeluarkan kebijakan ekonomi. Negara tanpa campur tangan bangsa asing. Berikut adalah berbagai macam permasalahan ekonomi dan upaya pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Yang pertama ada permasalahan ekonominya dulu ya teman-teman. Satu ada hiperinflasi. Dalam KBBI, hiperinflasi berarti kondisi ekonomi yang ditandai dengan naiknya harga barang secara cepat dan menurunnya daya beli. Hiperinflasi menyebabkan nilai uang kertas mengalami kemerosotan secara berlebihan. Kondisi ini harus dihadapi pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Yang kedua ada blokade ekonomi negara. Pada November 1945, Belanda melakukan blokade terhadap perekonomian Indonesia. Aksi blokade ini dilakukan dengan menutup pintu keluar dan masuknya perdagangan Indonesia. Dalam aksi ini, Belanda juga berusaha mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda. Yang ketiga ada kekosongan kas negara. Akibat blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. Penghasilan Indonesia pada masa itu yaitu hanya bergantung pada produksi sektor pertanian. Yang B, upaya penyelamatan perekonomian Indonesia itu ada 7. Yang pertama ada mengatasi masalah keuangan. Yang kedua ada menembus blokade ekonomi Belanda. Yang ketiga ada menyelenggarakan konferensi ekonomi. Yang keempat ada membentuk planning board atau badan perancang ekonomi. Yang kelima adalah melaksanakan Casino Plan.
Yang keenam ada membentuk persatuan tenaga ekonomi, dan yang terakhir ada melaksanakan program pinjaman nasional. Yang kedua ada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, kondisi perekonomian Indonesia belum stabil. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan turut memperkeruh kondisi perekonomian. Utang Indonesia makin melambung tinggi. Kondisi ini diperparah dengan kegiatan ekspor yang masih bergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan. Yang pertama ada pemikiran ekonomi nasional. Pada periode 1950-an, bangsa Indonesia berusaha menciptakan sistem ekonomi baru. Untuk mewujudkan sistem ekonomi baru tersebut, bangsa Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan ekonomi. Salah satu permasalahan ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi kolonial yang masih mengakar kuat. Dalam menghadapi berbagai masalah perekonomian tersebut, beliau yaitu Sumitro Jojo Hadikusumo mencoba mempraktikkan sistem ekonomi nasional pada sektor perdagangan. Bapak Sumitro merupakan Menteri Keuangan pada masa pemerintahan demokrasi liberal. Yang B ada sistem ekonomi liberal. Kondisi perekonomian Indonesia mulai mengalami peningkatan pada masa pemerintahan Kabinet Natsir. Salah satu penyebabnya yaitu meningkatnya pada berlangsungnya Perang Korea pada awal 1950-an. Menghadapi permasalahan ekonomi tersebut, pemerintahan Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi liberal. Berupa pelaksanaan industrialisasi, pemerintah Indonesia juga berusaha melepaskan ikatan ekonomi dengan pemerintah Belanda melalui beberapa tindakan berikut. Yang pertama ada perundingan finansial ekonomi atau FINEK. Perundingan ini dilakukan pada 7 Januari 1956. Perancangan ini diajukan pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Belanda sebagai berikut. Yang pertama ada pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. Yang kedua ada hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga ada hubungan FINEK didasarkan atas UU nasional dan tidak boleh diikuti oleh perjanjian lain. Yang kedua ada Biro Perancangan Keuangan. Biro ini dibentuk pada masa kepemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijojo I. Biro ini bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro Perancang Negara ini dipimpin oleh Juanda Kartawijaya. Yang ketiga, ada Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Rencana ini merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Biro Perancang Negara, dan RPLT disetujui DPR pada 11 November 1958. Yang ke-C, kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal masih menghadapi beberapa kendala yang cukup berat. Selain itu, pada kurun waktu tersebut, pemerintah berusaha membangun sistem ekonomi baru untuk mewujudkan stabilitas ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.